Siapa sih yang nggak mengetahui tentang kerusuhan Mei 1998? Kalian pasti sudah tahu atau pernah mendengar peristiwa tentang kerusuhan Mei 1998 kan? Kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998, khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan yang menyebabkan ribuan korban secara singkat ini disebabkan karena krisis finansial Asia atau krisis moneter pada tahun 1997. Kronologi kejadian kerusuhan Mei tahun 1998. Awalnya, mahasiswa Trisakti yang disebut juga sebagai massa melakukan aksi berkabung untuk mengenang 4 teman mereka yang gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, massa bergerak melakukan aksi perusakan pembakaran, bangunan, hingga kendaraan bermotor. Dimulai dari pembakaran truk sampah pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di dekat Jalan Layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat lalu memukul mundur massa dengan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali dengan merusak dan membakar bangunan serta kendaraan bermotor yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi berkabung yang berlangsung di Semanggi di depan kampus Atmajaya. Namun Polri membubarkan dengan gas air mata, tetapi dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk bubar dan pulang ke rumah. Namun massa masih tetap bergerombol dan aparat semakin bertambah barisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, menurut para medis Universitas Trisakti, 9 orang terkena tembakan, yaitu 3 diantaranya peluru karet dan 6 sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semuanya padam. Akibat dari kerusuhan ini, kondisi pemerintahan Soeharto menjadi tidak stabil. Massa terus bergerak ke gedung MPR, DPR, dan akhirnya gedung itu pun berhasil dikuasai oleh massa pada 18 Mei tahun 1998. Dan klimaksnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur.